Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dr. Burhan Irfanda dari Irfanda Capital. Kali ini kita akan membahas lagi Snowball Warren Buffett, atau buku biografinya Warren Buffett yang diprakarsai dan disetujui oleh Warren Buffett sendiri. Kita sekarang membahas bab keempat, yaitu Warren, what's wrong, atau Warren, ada masalah apa, atau Warren kenapa gitu. Nah, ini kenapa kok ada bab ini? Jadi di tahun 99 itu Warren Buffett dihina-hina oleh banyak ahli keuangan karena Warren Buffett itu tidak masuk ke industri teknologi, karena saat itu ada dot-com bubble dan spekulasi euforia, banyak spekulasi di perusahaan .com, tapi Warren Buffett tidak mau mengikuti itu sehingga harga sahamnya turun. Nah, untuk jelasnya kita bahas dari awal. Warren Buffett itu keluarganya 99% hartanya itu diinvestasikan di Berkshire Hathaway. Jadi Berkshire itu perusahaan Warren Buffett yang konglomerasi, jadi punya banyak perusahaan yang dibeli semuanya atau dibeli di pasar saham. Nah, di pasar saham itu sendiri itu kalau dalam jangka pendek itu seperti voting machine atau alat penghitung suara atau alat penghitung pendapat. Jadi dalam jangka pendek itu tidak sesuai dengan kualitas atau keadaan aslinya dari perusahaan. Tapi pasar saham itu dalam jangka panjang itu selalu menjadi alat penghitung, seperti alat penghitung berat badan. Jadi seperti timbangan berat badan. Jadi dalam jangka panjang itu nilai perusahaan, harga sahamnya akan sama seperti atau senilai dengan nilai perusahaan. Nah, ini yang penting. Di tahun 1993 sampai tahun 1998 di Berkshire Hathaway itu rata-ratanya 35,6%, sedangkan S&P Standard & Poor's 500 itu rata-ratanya 6 tahun itu 22,3%. Kemudian itu sampai 98 ya. Dari 98 Warren Buffett masih 58% positifnya harga sahamnya. Terus kemudian di tahun 99 itu terjadi dot-com bubble. Perusahaan-perusahaan internet itu harganya gila-gilaan. Bahkan perusahaan-perusahaan yang rugi pun itu dinilai miliaran dolar Amerika. Jadi kalau sekarang ratusan puluhan triliun. Nah, dot-com bubble ini membuat perusahaan-perusahaan yang tidak berhubungan dengan teknologi, tidak berhubungan dengan internet itu mengalami penurunan. Contoh, perusahaannya Warren Buffett, Berkshire Hathaway itu di Juni 98 puncaknya itu berada di 80.900 per saham. Jadi 80.900 per saham. Kemudian di tahun 2019 1999 jadi 56.100. Jadi penurunan hampir 30.000 per saham. Terus makanya di banyak publikasi, banyak koran, TV dan lain-lain, ahli-ahli keuangan yang jadi narasumber itu banyak yang bertanya-tanya, Warren Buffett kenapa sih, kan temannya Bill Gates, masa enggak invest di teknologi gitu. Seperti kita tahu Bill Gates punya Microsoft. Nah, kemudian di majalah Barron's itu ada publikasi yang
halaman depannya itu wajahnya Warren Buffett, terus ada tulisannya Warren, what's wrong? Gitu. Nah, itu yang menyebabkan judul dari bab ini seperti itu. Terus di tahun 1999 itu banyak ahli keuangan, banyak ahli investasi value investing yang murtad dari value investing. Dia membeli saham-saham teknologi yang kemahalan itu, dan mereka yang tetap value investing banyak yang menutup bisnis investasinya karena kalah. Jadi sampai separah itu. Kemudian tapi Warren Buffett tidak melakukan itu. Jadi Warren Buffett tetap pada pendiriannya tidak membeli saham-saham teknologi. Nah, kenapa kok Warren Buffett seperti ini? Nah, Warren Buffett menyebut alasannya adalah inner scorecard. Inner scorecard itu penilaian dari dalam diri. Nah, berbeda dengan outer scorecard. Outer scorecard itu kita melakukan sesuatu karena apa? Kita memperhatikan pendapat orang. Jadi kalau kita sedekah karena biar dikira nggak pelit, nah, kayak gitu, itu outer scorecard. Terus kita contoh beli mobil CC besar karena biar dikira kaya, lah itu outer scorecard. Nah, Warren Buffett tidak seperti itu. Warren Buffett di bab ini menjelaskan kalau beliau itu inner scorecard. Beliau menjelaskan tentang sistem Capel di Italia. Jadi sistem Capel kan ada lukisannya. Nah, itu seumpama Warren Buffett yang melukis. Terus ketika ada orang yang bilang, loh, lukisanmu bagus, tapi kayaknya warna merahnya kurang, nah, kayak gitu. Warren Buffett, terus aku nggak peduli gitu. Ini lukisanku dan aku tidak peduli dengan perkataan orang. Nah, itu inner scorecard. Warren Buffett menggunakan dua perumpamaan. Yang pertama adalah pertanyaan seperti ini: apakah Anda lebih pilih terkenal di dunia sebagai kekasih terbaik di dunia, tapi aslinya Anda kekasih terburuk di dunia? Anda pilih mana? Atau Anda terkenal sebagai kekasih terburuk di dunia, tapi aslinya Anda adalah kekasih terbaik di dunia? Anda pilih mana? Kemudian perumpamaan kedua adalah bila dunia itu gak bisa melihat track record Anda, track record investasi Anda, apakah Anda ingin terkenal sebagai investor terbaik di dunia, padahal aslinya Anda adalah investor terburuk di dunia? Atau sebaliknya, Anda ingin terkenal sebagai investor terbaik, pada aslinya terburuk? Atau Anda ingin dunia itu menganggap Anda investor terburuk, aslinya Anda yang terbaik? Nah, itu Anda pilih mana? Dan menurut Warren Buffett, sifat seperti ini, inner scorecard atau outer scorecard, itu tergantung dari pola asuh. Dan Warren Buffett merasa sangat beruntung karena orang tuanya itu, terutama bapaknya itu, sangat orangnya inner scorecard. Dan Warren Buffett tidak pernah menjumpai orang yang inner scorecard seperti bapaknya. Jadi orang-orang mungkin menilai bapaknya sangat kolot, tapi sebenarnya bukan kolot, tapi bapaknya itu tidak peduli dengan pikiran, pendapat, perkataan orang lain. Nah, itulah namanya inner scorecard. Nah, inner scorecard ini sangat penting kalau kita sebagai investor. Kenapa? Karena setiap hari kita pasti akan dapat pendapat dari kanan, kiri, depan, belakang, atas tentang investasi kita. Contoh, kita
beli yang sudah turun 50%, pasti ada orang yang bilang, kenapa kok beli itu, nanti harganya bisa turun lagi, itu perusahaan yang sampah dan lain-lain. Dan ini juga berlaku untuk kehidupan kita di luar investasi. Mungkin kita memilih rumah, memilih mobil, dan lain-lain. Jadi seperti itu dari penjelasan dari bab keempat buku Snowball Warren Buffett. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.